Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bahkan waktu Gerindra menyampaikan dipimpin Bahlil, Golkar dipimpin Bahlil, mulai mbalelo di kabinet. Ngeri ini bahasanya ya. Coba kita simak. Ada aroma pembangkangan yang tercium dari Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan mantan Waketum Gerindra Arief Poyuono atas kebijakan Bahlil melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg. Ini udah mulai bergeser ini. Bukan sekedar bahas Bahlil tapi bahas Golkarnya. Iya, seru ini. Kebijakan yang menyusahkan rakyat ini dikeluarkan Bahlil sebagai Menteri SDM tanpa persetujuan Prabowo. Kebayang ya. Jadi kalau Prabowo marah ya wajar saja. Mulai buang badan dan tidak mau tanggung jawab serta disalahkan. Dan Golkar mulai mbalelo di persoalan kegaduhan gas LPG 3 kilo ini. Tegas Poyuono kemarin ya. Pecat Bahlil katanya. Bahlul. Wah. Ya ini tidak banyak bahasa-bahasa yang tapi ya itulah respon publik gitu. Puncak kegeramannya muncul gitu. Poyuono melihat Bahlil mulai tidak patuh kepada perintah Prabowo. Bahkan ketum Golkar itu seakan cuci tangan soal polemik larangan penjualan LPG 3 kg di pedagang eceran. Indikasi tersebut terlihat saat Prabowo turun langsung untuk membatalkan larangan penjualan LPG 3 kg dari pedagang eceran. Menteri-menteri dari Parpol juga buang badan ketika ada persoalan rakyat. Semuanya ditimpakan pada Prabowo, ujar Poyuono. Arief Poyuono menyebut polemik LPG 3 kg bukan salah Prabowo. Sebaliknya, kegaduhan di tengah masyarakat justru terjadi karena Bahlil belum mampu mengimplementasikan perintah Prabowo, perintah Presiden. Justru menterinya yang gak becus mengimplementasikan perintah dari Presiden Prabowo. Jika ada persoalan timbul dan merugikan rakyat, semuanya diarahkan pada Presiden, pungkas Poyuono. Jadi, ini hati-hati nih, Golkar jangan-jangan kena dampaknya juga gara-gara Bahlil ya. Ini perlu kita informasikan kepada sahabat semua. Keliling cari gas LPG 3 kg, emak-emak pedagang siomay di Grobogan meninggal kecelakaan di jalan raya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selain emak-emak, pedagang kecil menjadi salah satu pihak yang terdampak sulitnya mencari gas LPG 3 kg akibat kebijakan distribusi. Tidak hanya mencari ke sejumlah kios dan toko, pedagang kecil ini bahkan nekat keliling berburu gas sampai ke desa bahkan kabupaten tetangga. Hal itu terpaksa dilakukan daripada tak bisa jualan untuk memberi makan keluarga di rumah. Seperti yang dilakukan oleh Tri Lestari, pedagang siomay berusia 50 tahun asal desa Dempet, Kabupaten Demak. Dirinya nekat mencari gas LPG 3 kg hingga ke Kabupaten Grobogan. Nahasnya, saat melakukan perjalanan ke pangkalan yang ada di kabupaten tetangga, ibu penjual siomay itu meninggal lantaran terjadi korban kecelakaan lalu lintas. Tri meninggal di tempat setelah sempat terseret beberapa meter bersama sepeda motor dan tabung gas LPG 3 kg yang dibawanya. Allahu Akbar. Menurut informasi dari Cahyanto, 35 tahun, warga di sekitar lokasi kecelakaan. Saat terjadi kecelakaan, korban mengendarai sepeda motor beriringan dengan truk. Nah, entah apa yang terjadi, tiba-tiba ada suara brak seperti barang jatuh. Setelah menengok, ternyata ada bercak merah
panjang dengan bentuk jejak ban truk. Saya nggak tega lagi nih bacanya ya. Begitulah ya. Allahu Akbar. Bahlil harus tahu ini. Tolong sahabat-sahabat yang punya nomor WhatsApp-nya Bahlil, kirimkan ini berita ini ke Bahlil ya. Harus respon juga Bahlil. Nah ini penjelasan Bahlil yang aneh juga ya di DPR yang menyebut 5.000 per kilogram. Berarti 15.000. Lah Sri Mulyani bilang 12.750. Ini gimana nih? Beda menteri, beda harga. Coba kita dengar. Teman-teman Pertamina dan Kementerian SDM, saya mempelajari betul, sudah bekerja maksimal. Dari agen, dari Pertamina masuk ke agen masuk ke pangkalan. Pangkalan baru masuk ke pengencer. Kalau dari agen ke pangkalan, itu masih bisa dikontrol secara teknologi. Berapa yang dijual, harganya berapa, itu masih clear. Karena diingat bahwa per kilogram LPG, itu subsidi kita kurang lebih sekitar 12.000. Satu tabung kilogram LPG, itu minimal subsidi kita Rp36.000. Ini biar kita tahu betul. Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar Rp5.000. Tapi apa yang terjadi? Harganya Bapak Ibu tahu semua, ada yang sesuai, ada yang harganya sampai di atas 20.000. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat. Pasti banyak pertanyaan kenapa terjadi sekarang ada dinamika. Jadi sekarang kita dorong agar yang pengencer ini kita akan naikkan statusnya. Tadinya mereka menjadi pangkalan, tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa Bapak Ibu semua? Agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol karena itu lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan baik dan kemudian juga dengan harga yang terjangkau. Saya koreksi sedikit ya. Tadi bilangnya pengencer, bukan pengencer Pak Bahlil, pengecer. Pengencer beda arti. Ya tapi mungkin itu secara bahasa tidak terlalu kita perlu persoalkan. Hanya yang menjadi masalah dipersoalkan harga yang kemudian naik. Saya kira bukan itu justru persoalannya Pak Bahlil. Tapi barang yang langka yang nggak ada kesalahan distribusi itu soalnya. 20.000, ada yang protes selama ini. Harga tabung 20.000, nggak ada. Di daerah tempat saya ini 23, 24.000, ada yang protes? Nggak ada. Protes itu ketika barangnya nggak ada. Ya kecuali kalau sudah 30.000 ya itu kemahalan ya. Di Riau nih sahabat Ermol ada yang menyampaikan kemarin. Di kami 30.000. Nah itu nggak bisa, itu harus diturunkan ya. Dan itu tugas Anda gitu. Ada informasi juga nih. Pangkalan bayar ke DO Pertamina lewat aplikasi Brimola itu per tabungnya 15.520 ya. Nah, detail nih. Pangkalan jual ke konsumen dengan harga 18.000. Misal yang beli pengecer dijual lagi harga 20 ribuan. Nggak ada masyarakat yang protes tuh. Protes itu karena ya tadi gasnya nggak ada. Itu soalnya. Jangan kemudian diselewengkan gitu. Nggak ada masalah juga selama ini. Ya ini yang kemarin ramai ya. Nenek Yoni meninggal usai antri LPG 3 kg di Pamulang. Dagang nasi uduk tiap pagi. Ini masalahnya. Dibikin antre yang panjang banget. Kemudian ada mafia-mafia yang sudah membeli sehingga orang mau membeli ke pangkalan nggak bisa. Padahal satu truk itu ada. Kenapa? Sudah ada yang beli. Siapa? Ya mafia itu. Yang begini-begini yang harus disikat ini. Kalimantan Barat melaporkan korban tewas pertama akibat kebijakan Menteri Bahlil. Diduga depresi karena kelangkaan gas LPG. Pedagang kelontong di Pontianak gantung diri. Jadi ada
Nih catatan dari netizen ada 4, ibu-ibu penjual somai di Demak, ibu-ibu penjual nasi uduk, nenek-nenek di Pamulang, pedagang kelontong di Pontianak. 4. Saya sampai gatel ini. Bang Lil harus merespon ke 4-4-nya, jangan hanya satu yang tadi saja, yang kemarin ya. Jangan. Nah, Anda sudah mengakui polemik LPG ini kesalahannya, Anda minta maaf dengan tulus, tapi tak cukup minta maaf. Tentu kita berharap Pak Prabowo memecat Bahlil. Kita itu maksudnya netizen, rakyat ya. Tapi ya kan kita nggak tahu apa yang ada di pikiran Pak Prabowo. Jadi baiknya kalau Anda mengaca pada negara-negara yang lebih maju dari Indonesia, ketika ada kelalaian yang seperti ini yang mengakibatkan korban jiwa, mundur Anda. Jadi harusnya mundur gitu ketika tahu apa dampak yang terjadi. Tapi kan tidak bermaksud begitu. Iya, tidak bermaksud begitu, tapi ini sebuah kelalaian. Perencanaan yang tidak matang saja itu namanya kelalaian. Karena gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Itu kuncinya gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan sih ada gerak cepat dari Pak Prabowo untuk memecat Pak Bahlil ya. Dan kalau masih banyak pertimbangan, ya kita sarankan Pak Bahlil Anda mundur sajalah ya. Daripada nanti ke bawah-bawah Golkar juga citranya rusak gitu.